Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Intan Maria Halim, akan menemani peserta semua pada minggu keempat dari latihan kita. Kita akan berbicara terkait dengan pengasuhan yang berkesadaran. Atau kita akan bicara tentang mindfulness parenting. Jika minggu lalu kita berbicara tentang konseling, bagaimana menggali, bagaimana mengkonseling, sekarang lebih ke pengasuhan ini. Mindfulness, counseling, dan parenting ini melihat pribadi adalah berharga. Nah, pada yang terluka itu membawa kesan jahat atau buruk. Mindfulness membawa pemulihan. Pemulihan membawa kesadaran pada saat ini dan mampu mengkreasikan masa depan dengan kesadaran. Mindfulness, self-compassion. Compassion adalah sikap terbuka dan tergeraknya hati oleh penderitaan yang dialami. Rasa untuk peduli dan kasih sayang pada diri sendiri. Memahami tanpa menghakimi terhadap kekurangan dan kegagalan diri, menerima kelebihan dan kekurangan, serta menyadari bahwa pengalaman yang kurang lebih sama juga dialami orang-orang lain. Jadi di dalam mindfulness ini perlu sekali untuk compassion, ya, sikap terbuka dan menggerakkan hati, termasuk kepada diri kita dahulu. Seperti pelajaran masker oksigen, diperlukan rasa cinta dalam diri sehingga kita bisa menguatkan rasa cinta dan kehadiran penuh untuk orang lain. Self-awareness untuk other awareness. Nah, self-compassion adalah apa yang kita berikan kepada diri kita sendiri di situasi yang paling sulit. Ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa sangat malu, kecewa, atau gelisah dengan diri kita sendiri. Self-compassion melibatkan kesadaran penuh terhadap pengalaman saat sekarang, bukannya melarikan diri dari masalah. Ya, melibatkan kesadaran penuh terhadap pengalaman saat sekarang. Ya. Nah, saat ini saya akan mengajarkan untuk self-compassion kita bisa lakukan dengan butterfly hug. Butterfly hug, pelukan kupu-kupu ini dikembangkan oleh Lucina Artigas dan Ignacio Sarero ketika menolong para korban yang selamat dari badai besar di Acapulco, Meksiko pada tahun 98. Butterfly hug adalah salah satu bentuk self-compassion, merupakan bentuk stimulasi mandiri untuk membuat diri menjadi lebih tenang. Nah, saya akan mengajarkan untuk ini. Yang perlu kita lakukan adalah kita duduk tenang dan rasakan, nikmatin perasaan tidak nyaman. Misalnya kita tidak nyaman dan sedih karena sesuatu, yang perlu kita lakukan adalah terkoneksi dengan diri sendiri, kita hadir untuk diri kita sendiri, kemudian kita taruh tangan di sini, kita taruh tangan di sini, lalu kita peluk, kita sebut nama. Misalnya, Intan Maria Halim, aku hadir untuk nikmatin pelukannya, peluk erat seluruh peluk, merasakan, kita perlu tepuk-tepuk. Nah, seperti ini kita hadir penuh untuk diri kita sendiri. Dengan perasaan ini, kita menjadi lebih tenang, lebih calm, dan lebih bisa menerima keadaan. Nikmati saja perubahan selama beberapa menit. Ini adalah cara mindfulness untuk mengisi tabungan emosi di dalam diri. Oke. Pendidik bisa melakukan ini sesekali ketika menghadapi tantangan terhadap anak-anak dan orang tua. Murid mungkin yang berdialog dan sebagainya, mungkin yang berbeda pendapat atau ada emosi. Kita bisa melakukan butterfly hug untuk mengisi kita, termasuk kita bisa mengajarkan ke anak-anak konseling kita. Nah, ini adalah compassion kepada anak atau murid. Hadir dan terlibat dalam latihan dan permainan anak. Tantangannya menjadi teman yang baik dan orang tua yang siap mendampingi. Mendampingi adalah bukan membantu menyelesaikan permasalahannya,
tapi membantu anak untuk mampu menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kita mendampingi untuk membantu menyelesaikan. Bukan membantu menyelesaikan, tetapi mendampingi dia menyelesaikan permasalahannya. Nah, kita bisa melakukan mindfulness itu dengan quality time. Kadang-kadang kan kita tidak punya waktu nih. Yang perlu kita lakukan adalah mindfulness dengan quality time. Pengasuhan hadir penuh, sadar utuh, berhenti bermain gadget, kita hadir penuh mendengarkan dinamika anak ini selama 1-2 jam per hari. Nah, ini adalah ruang diskusi untuk memahami pola pikir, persepsi, perasaan, dan sikap perilaku yang berbeda dengan orang tua atau tenaga pendidik. Mencintai anak sebagaimana adanya adalah kunci pengasuhan berkesadaran. Mindfulness parenting ini. Nah, ada kutipan dari Alex Haley ya, terkait dengan Past and Future. Ini ada di buku terbitan saya, Suka Performa Bahagia, yang berkaitan dengan inner child dan fenomena ketidaksadaran terkait dengan emosi yang berlebih dan sebagainya. Di sana mengatakan bahwa dalam segala hal, keluarga adalah rantai ke masa lalu dan jembatan ke masa depan. Nah, ketika kita melakukan mindfulness, maka rantai ke masa lalu dan jembatan masa depan itu menghasilkan sebuah kekuatan diri yang penting dalam hal self-efficacy dan self-leadership. Nah, kita akan berbicara tentang self-efficacy dulu. Nah, mindfulness ini membantu anak mempunyai self-efficacy yang baik. Bandura menyatakan bahwa self-efficacy pada dasarnya adalah hasil dari proses kognitif berupa keputusan, keyakinan, atau pengharapan tentang sejauh mana individu memperkirakan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas atau tindakan tertentu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, melatih anak sadar saat ini dengan efikasi diri sendiri. Self-efficacy. Self-efficacy adalah kepercayaan diri seseorang pada kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu. Sederhananya, ketika seseorang self-efficacy-nya tinggi, dia akan meyakini bahwa jika diri berhasil melaksanakan. Jadi ada respon positif sehingga kepercayaannya meningkat. Ketika kita hadir penuh untuk anak, kita akan melihat pada saat mereka kesulitan dan bagaimana menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka membuat dia mampu berpikir dan menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk menumbuhkan self-efficacy pertama dengan hadir penuh dan sadar utuh dalam quality time yang akan membantu pertumbuhan self-efficacy ini. Yang kedua, apresiasi pada kelebihan anak, menemani menerima berhadapan dengan kelemahannya. Nah, melatih anak sadar saat ini dengan kepemimpinan diri atau self-leadership. Nah, istilah self-leadership ini digunakan oleh Charles Mann di tahun 83, dia ditemukan oleh Charles Mann ini, dan melatih anak sedini mungkin untuk self-leadership dalam kesadaran saat ini. Ketika dia sadar dan memimpin dirinya sendiri, dia membantu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Anak yang sadar penuh di masa ini mampu untuk mengenali dan mengatur diri sendiri, ya. Jadi ketika kita lakukan terus mindfulness, anak ini berkembang dengan sangat luar biasa, dia kenal, paham terhadap dirinya dan bagaimana dia mengatur secara pikiran, emosi, dan perilaku. Dan kunci daripada mindfulness dan pembentukan leadership ini adalah mendengarkan. Jadi dengan mendengarkan adalah kunci menemani proses pembentukan self-leadership. Dalam latihan self-leadership, pendidik dan orang tua mendampingi dengan diskusi untuk memahami diri dan menumbuhkan self-leadership. Contohnya, ketika tidak membersihkan mainan, kita bisa menanyakan, kenapa adik belum membersihkan mainan? Kita coba mendengarkan pandangan dia sehingga dia tidak melakukannya. Ketika ini kita bisa memberikan lanjutan. Jika mainan adik hilang,
Karena tidak disimpan, bagaimana nanti perasaan adik? Atau apa yang perlu dilakukan adik setelah bermain agar bisa bermain lagi nanti? Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menumbuhkan self leadership atau self yang bagiannya adalah self awareness terhadap diri dan self management, manajemen diri untuk mau melakukan membersihkan ini. Nah, minggu keempat ini kita akan berlatih, yaitu kita melatih tentang self compassion diri. Kita bisa tuliskan tentang self compassion ini. Lalu lakukan butterfly hug dan tulis apa yang terjadi ketika kita melakukan butterfly hug tadi. Rasa nyaman apapun kita bisa tulis ya. Yang ketiga, coba buat surat untuk diri sendiri yang mengungkapkan terima kasih atas segala kebaikan diri. Katakan maaf pada apa yang masih mengganjal di dalam diri. Izinkan menemani diri. Ya. Ini kita bisa gunakan untuk konseling kita, untuk anak-anak kita. Ketika kita sudah penuh dengan rasa syukur dan rasa terima kasih, kita akan lebih mudah untuk menemani dengan baik. Nah, selanjutnya hadir penuh untuk murid dan anak dalam 1-2 jam kebersamaan secara pribadi. Lalu hadirkan pertanyaan seperti tadi, tuliskan pertanyaannya dan amati responnya. Ya. Minggu keempat kita akan masuk lebih mendalam lagi tentang mindfulness parenting ini. Bagaimana melakukan self compassion, bagaimana memeluk diri sendiri, hadir penuh untuk diri, bagaimana membuat surat terkoneksi dengan diri menyelesaikan unfinished business itu. Selesaikan. Katakan terima kasih untuk kebaikan hari ini. Lalu hadir penuh untuk anak atau murid dalam 1-2 jam sehingga kita bisa mengamati, kita bisa melakukan beginner mind tadi. Fakoknya jalan semua. Lalu kita melakukan hadirkan pertanyaan tadi dan mengamati respon. Nah, demikian pelatihan terkait dengan mindfulness, counseling, dan parenting. Sangat penting kita dari minggu ke minggu untuk pertama mengenali stres pengasuhan dan sabotase diri itu. Lalu kesadaran terhadap emosi kita. Lalu konseling hadir penuh dan sadar utuh. Dan yang keempat, pengasuhan berkesadaran yang meningkatkan self-efekasi dan melatih self-leadership. Pada minggu keempat ini diharapkan teman-teman dapat memilih dan menggunakan materi ini dan berlatih di dalam perubahan ini. Sehingga mindfulness ini dapat berkontribusi terhadap diri anak untuk menjadi lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Nah, sebelum kepada anak-anak, ada baiknya juga ketika kita memberikan rasa pada diri ini. Sehingga energi yang ada di dalam diri kita adalah energi yang bahagia, yang terpancar ke masing-masing anak. Ya, baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Semoga pelajaran hari ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya, melatih transformasi diri sebagai seorang pendidik, tenaga pendidik, dan orang tua. Saya Intan Maria Halim mengucapkan terima kasih dan semoga melalui video-video ini dapat menjadi sebuah pembelajaran dan proses berkesinambungan yang membaikkan proses konseling dan parenting yang terjadi untuk anak-anak maupun untuk pendidikan luar biasa. Terima kasih. Salam sejahtera. Semoga memberkati.